Alhamdulillah saya selalu dapat hadiah uang dari nenek dan anaknya. Satu bulan saya dapat 300 real, nominal Indonya 1,2 jutaan dan alhamdulillah saya dikasih hadiah cincin emas 5 gram dari nenek. Dan dari waktu itu sampai sekarang alhamdulillah anak-anaknya selalu kasih hadiah uang, Masya Allah. Dan hadiah yang paling besar saya sering ke Masjid Nabawi dan mengunjungi makam Rasul, Masya Allah. Allah tahu yang terbaik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di dapur kesayangan kita ya. Bikinnya di dapur lagi, aku bingung ya mau mengaturnya bagaimana. Kalian bisa lihat nih ya, kalau diangkat sedikit set, ada itu, ada itu. Tuh dapurnya. Sholawatin dong, bantuin ya. Semoga bisa punya dapur yang cantik, ada kitchen setnya, amin. Soalnya itu udah lama banget, jadi dia udah kayak aromanya kurang enak juga gitu ya. Dan udah deh nggak usah ceritain, ngapain juga nyeritain, nggak penting banget. Kita kan mau bacain testimoni ya. Oke lanjut, aku mau bacain testimoni ya teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com atau teman-teman bisa ya udah gitu aja ya, nggak pakai atau. Nah, buat teman-teman yang belum punya kedua buku aku, nanti admin tolong kasih lihat bukunya ya, di sini ting ting gitu dong. Jadi yang belum punya buku aku langsung aja pesen ke admin ya teman-teman ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya, ini aku agak-agak bingung sih, ini kayak kurang terang gitu loh. Jadi mukanya tuh kayak, oh ya udah deh biarin aja ya, ribet banget emang. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya, ini dari Mbak I, minta diinisialin aja dari Cianjur. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Mil, perkenalkan nama saya I, pakai inisial aja. Dari Cianjur, sekarang kerja di Madinah. Halo Mbak I. Awal mula kesulitan di keluarga kami tahun 2021, saya hamil anak keempat, saat 9 bulan saya tiba-tiba darah tinggi dan positif urin di mana itu penyakit paling parah dalam kehamilan karena bisa menyebabkan kejang dan kematian yang harus dirujuk ke rumah sakit karena kemungkinan harus sesar. Tapi saya minta dirujuk ke klinik bersalin terdekat. Karena di rumah sakit pun saya nggak ada BPJS, alhamdulillah selama saya merasakan sakit yang begitu hebat, saya selalu bersolawat. Alhamdulillah lahir anak keempat saya pada tanggal 1 Januari 2022, alhamdulillah lahirnya normal. Walaupun sama harus biaya besar karena saya darah tinggi. Setelah itu bertubi-tubi masalah datang dari suami nabrak orang, nganggur, dan suami masuk rumah sakit tulang, wajah patah 4, dipukul orang pakai besi, dan sampai sulit cari kerja. Ya Allah, Mbak ujianmu. Sampai kita punya hutang ke bank dengan gadai sertifikat rumah. Beberapa bulan lancar sampai kita nggak sanggup bayar. Terlalu gatal ya teman-teman. Bentar ini ada segala gatel, hidung nggak enak ya. Lanjut. Mobil dijual, motor dijual, isi rumah habis buat makan sehari-hari dan bayar angsuran. Saya mulai nyari kerja tapi karena umur sudah 37 tahun, susah kerja pabrik yang UMR. Saya cuma keterima di pabrik yang borongan gaji kecil. Tapi hutang dan sehari-hari tetap tidak tertutup. Setelah itu saya lihat VT Mbak Mel dan mulai ngamalin sholawat munjiat 100 kali sehari. Dari dibaca di kertas sampai hafal, alhamdulillah selalu ada bantuan Allah ketika saya butuh. Suatu hari saya nggak ada sama sekali uang, saya baca munjiat 500 dan alhamdulillah dapat pembagian uang bantuan 400.000 besoknya, alhamdulillah. Alhamdulillah selama baca munjiat selalu ada pertolongan buat makan, cuman belum bisa nutupin utang. Selalu saya amalin selawat munjiat dan saya putuskan untuk kerja keluar dengan pilihan Hong Kong. Tapi masih ada masalah, saya nggak ada uang untuk bekal di penampungan karena ke Hong Kong butuh beberapa bulan.
tinggal di penampungan karena harus bisa bahasa dan saya pun berubah pikiran karena nggak ada modal dan di Hong Kong juga kebanyakan ngurusin orang tua sakit. Saya nggak mau. Saya jijian Mbak dan saya memutuskan untuk pergi ke Arab karena ke Arab cuman beres-beres dan dapat uang fit buat bekal anak-anak saya. 3 minggu proses saya pun terbang sampai di Jeddah 2 hari. Saya masih belum ada minat ngambil maksudnya belum ada yang ngambil Mbaknya ya, jadi ya belum dapat kerja nih. Dipindahlah saya ke Madinah sampai sore hari. Sampailah saya di rumah majikan, ternyata sampai sore hari malam saya ada majikan yang ambil. Sampailah saya di rumah majikan ternyata yang ambil anaknya untuk urus ibunya yang sakit. Dan apa-apa di sana BAB segala macam harus saya yang urus karena kurang tidur kur kurang tidur karena selalu ganti pampers. Saya mau mau pulang agen karena nggak mau kerja ngurusin yang sakit. Sampai nangis saya kencengin sholawat tapi nenek yang urus suka sama saya, nggak boleh saya pergi. 1 bulan saya sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan yang saya nggak mau. Tapi tetap saya minta pulang kantor. NNK tuh apa? Mungkin nggak boleh ya? Nggak boleh, tapi nggak boleh gitu ya. Saya coba betahin diri sambil terus ngamalin munjat 100 dan sholawat Jibrilnya 1000 sambil saya ngurus nenek. Alhamdulillah saya selalu dapat hadiah uang dari nenek dan anaknya. 1 bulan saya dapat 300 rial nominal Indonya 1,2 jutaan dan alhamdulillah saya dikasih hadiah cincin emas 5 gram dari nenek. Oh nenek nggak boleh, NNK tuh nenek ya. Dan dari waktu itu sampai sekarang alhamdulillah anak-anaknya selalu kasih hadiah uang, Masya Allah. Dan hadiah yang paling besar saya sering ke Masjid Nabawi dan mengunjungi makam Rasulullah, Masya Allah. Allah tahu yang terbaik ya. Tapi sekarang yang kerja di rumah ini cuma saya, karena teman satu yang suka beres-beres, masak dan ngurusin rumah pulang ke Indonesia. Anaknya nenek belum ngambil lagi. Dan terpaksa saya yang harus ngerjain semua yang awalnya saya cuma ngurus nenek aja. Tapi alhamdulillahnya nenek malah sering tidur, nggak seperti waktu yang cuma ngurus nenek aja. Tapi alhamdulillahnya gaji saya yang awalnya 1.200 real ditambah 500 real jadi 1.700 real, 7 jutaan. Di bulan kelima saya kerja, alhamdulillah saya sangat bersyukur berkat konsisten ngamalin sholawat. Selalu datang rezeki yang tak terduga. Makasih Mbak Mel sudah bacain testimoni saya yang panjang lebar. Semoga Mbak Mel sekeluarga sehat selalu dan dilancarkan selalu rizkinya. Amin. Masya Allah. Itu tadi kisah dari Mbak I yang orang Cianjur yang kerja di Madinah. Tuh, kita bisa ambil pelajaran dari sini ya. Mbak I ini kepengen kerja di luar negeri karena kan keadaannya susah ya teman-teman ya, sulit dan suaminya sulit mendapat pekerjaan karena suaminya mengalami musibah juga teman-teman. Wajahnya dipukul orang pakai besi sampai harus dioperasi dan lain-lain sehingga susah mendapatkan pekerjaan. Banyak utang segala macam. Udah baca sholawat, udah mulai baca munjiat juga 100 pernah 500 tiap hari mau lagi nggak punya duit tiba-tiba dapat 400.000 Masya Allah ya. Nah akhirnya karena tidak mencukupi hari-harinya Mbaknya bertekad untuk udah deh aku kerja ke luar negeri aja. Tapi aku nggak mau ke Hong Kong karena ke Hong Kong itu biasanya ngurusin orang sakit. Mbak I ini orangnya jijian ya bukannya sombong atau gimana ya karena memang ada orang-orang yang jijian ya teman-teman ya. Dan lagi kalau misalnya Mbaknya kerja di Hong Kong harus beberapa bulan dulu nih di tempat penampungan gitu ya buat belajar bahasa. Dan ntar anak-anak di rumah suami makan apa gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk ya udah deh aku kerjanya di mana tadi di Madinah ya, di Madinah aja deh gitu kan. Kalau ke sana malah nggak pakai ribet-ribet cuman beres-beres aja aku mau kalau beres-beres. Oke. Dimudahin semuanya, berangkatlah kerja ke sana gitu kan ya, ke Madinah. Sampai sana tuh dari pagi, siang belum ada yang ngambil tuh, belum dapat majikan ya Mbak ya. Akhirnya pas malam dapatlah majikan, dibawalah pulang. Tapi ternyata sampai rumah tugasnya bukan beres-beres, melainkan ngurusin nenek yang sakit, ngurusin nenek-nenek gitu loh. Loh ini kan pekerjaan yang sangat saya tidak mau, saya orangnya jijian, sedihlah Mbaknya. Mbaknya kencengin sholawat, makin dikencengin makin si nenek senang sama Mbaknya, lucu ya. Jadi si nenek ini nggak ngebolehin Mbaknya pulang, neneknya senang sama si Mbak gitu loh teman-teman. Ya itulah kalau orang udah bersolawat, ya kita tuh jadi disenengin banyak orang kecuali orang-orang yang munafik. Jadi
Orang itu tahu kita tuh kayaknya, waduh dilihatnya kayaknya menyenangkan, nih orang kayaknya baik, ini orang beda nih gitu ya, auranya beda nih gitu kan. Tapi karena dia tidak menyukai itu, semakin kita bersinar, semakin kita terang benderang, dia nggak suka, makanya dia benci gitu loh teman-teman ya. Nah jadi si nenek makin seneng, wah dia aku seneng sama dia nih, sama I, pokoknya kamu nggak boleh pindah, Mbak ini nangis mulu, aku nggak bisa nih, aku mesti dikit-dikit ganti pampers gitu. Ngurusin kalau lagi BAB dan lain-lain, tuh sampai nangis, baca sholawatnya lagi dikencengin, tapi tetep kerjanya di situ. Dan alhamdulillah majikannya baik, si neneknya baik, anak-anaknya nenek juga baik. Sampai-sampai Mbaknya sering dikasih bonus, dikasih 300 real, 300 real itu tadi sekitar 1,2 katanya. Dan Masya Allah seiring berjalannya waktu, terus dan terus bekerja di situ, gajinya dalam waktu 5 bulan mencapai sekitar 7 juta per bulan. Masya Allah, tabarakallah, keren Mbak. Ya teman-teman, terkadang apa yang kita minta tuh nggak dikasih sama Allah. Bukan karena Allah nggak bisa memberi, bukan karena Allah tidak mau memberi, bukan karena Allah tidak sayang sama kita. Justru karena Allah sayang sama kita, Allah memberikan apa yang pantas buat kita. Apa yang benar-benar kita butuhin, udah dipilah-pilah yang terbaik ya. Jadi kata Allah barangkali ya udah di sini aja orangnya baik-baik, dia sayang sama kamu, hatinya pada tulus, udah kamu di sini. Kalau di sana nanti kamu lelah, kalau di situ nanti kamu sakit hati sama perkataan mereka. Kalau jadi Allah lebih tahu deh udah dipantes-pantesin, kamu di sini, kamu di situ, begitu loh teman-teman. Masya Allah kan yang nggak disukain malah yang jadi disukain. Seperti yang sering kita dengar ya. Bisa jadi apa yang kita sukai Allah nggak suka. Dan bisa jadi yang nggak kita suka Allah suka. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Allah tahu yang terbaik. Contohnya ya aku, ya nggak. Pengen banget tinggal di sini, di Bekasi sama keluarga, deket sama keluarga gitu ya. Tapi Allah yang lebih tahu yang terbaik udah di Kalimantan dulu. Bertahun-tahun jadi orang Kalimantan, dari Kalimantan Timur di Samarinda, Kalimantan Utara di Tarakan dan sekarang di Banjarmasin. Dan sekarang lagi liburan ya, makanya aku bilang doain biar segera bisa punya duit untuk ngebangun itu belakang tuh kitchen set yang bagus. Amin. Nanti mudah-mudahan suatu hari bikin videonya udah jadi nih kitchen set yang cantiknya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak I sehat selalu, lancar terus rezekinya, lunas hutang-hutangnya dan bisa segera kembali ke Indonesia berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, teruslah berusaha, teruslah yakin dengan pertolongan Allah. Karena Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu segalanya. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.